Pernah ada seseorang yang curhat ke saya soal hubungannya yang tidak direstui oleh orang tua. Karena alasan weton yang tidak cocok. Kata orang tuanya kalau dia tetap menikah dengan calonnya itu, maka nanti ada salah satu dari mereka berdua yang nanti mati duluan. Ya saya jawab saja, memang lebih baik salah satu mati duluan daripada mati bareng-bareng. Karena kalau mati bareng-bareng itu kan jadinya repot. Nanti siapa yang ngurus rumah, yang ngurus anak-anak kalau suami istri matinya bareng? Ya memang harusnya giliran. Jadi nanti ada yang mengurus pemakaman, mengurus anak-anak, mengurus rumah, kan begitu. Nah, kepercayaan weton seperti itu memang masih dipegang oleh sebagian masyarakat kita. Ya, ada yang percaya kalau wetonnya tidak cocok, nanti hidupnya tidak bahagia, rezekinya seret, orang tuanya meninggal, atau bahkan ada yang mati salah satu. Bahkan sampai ada yang membatalkan pernikahan yang sudah di depan mata hanya karena gara-gara weton yang tidak cocok. Nah, perlu kita pahami bersama nggih para rawuh bahwa hitungan weton itu sebenarnya adalah prediksi, perkiraan atau bahasa kasarnya ramalan. Yang mana ramalan itu atau prediksi itu diperoleh dari hasil pengamatan dan perenungan orang zaman dahulu terhadap fenomena yang terjadi saat itu. Misalnya ada orang menikah, lalu salah satunya meninggal. Kemudian itu dianalisis, lalu disimpulkan, oh ternyata ini wetonnya tidak cocok. Makanya kemudian salah satu meninggal. Ada lagi misalnya, ada orang menikah lalu pernikahannya gagal. Kemudian dianalisis, lalu disimpulkan, oh ternyata dulu pernikahannya dilaksanakan pada hari ini. Nah, akhirnya kemudian disimpulkan kalau hari itu misalnya itu tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan. Nah, dari pengamatan dan perenungan terhadap kejadian-kejadian itu, kemudian dibuatlah ya semacam rumus atau kaidah yang kemudian kaidah itu digunakan secara terus-menerus pada zaman dulu sehingga kemudian menjadi sebuah kepercayaan. Nah, akan tetapi karena ini memang sifatnya adalah prediksi atau perkiraan, ya jadi tidak ada yang bisa menjamin kebenarannya. Apalagi metode pengamatan dan perenungannya itu tidak dilaksanakan secara ilmiah, tidak diuji validitasnya. Loh, tapi nyatanya terbukti kok Pak, ada orang yang pernikahannya tidak sesuai weton, kemudian nikahnya gagal. Ya, kalaupun terjadi orang yang wetonnya tidak cocok lalu menikah dan gagal, itu ya kasuistik. Ya, siapa yang sudah membuktikan kalau kegagalan pernikahannya itu karena weton? Enggak ada kan? Enggak ada yang pernah membuktikan. Maka bisa jadi kegagalan pernikahan itu karena faktor lain, ya karena faktor komunikasi, karena faktor ekonomi dan seterusnya. Coba sekarang kita gunakan pola pikir terbalik. Apakah orang yang tidak menggunakan hitungan weton dalam pernikahan itu nikahnya pasti gagal? Kan tidak ya. Karena weton itu hanya digunakan oleh orang Jawa, orang luar Jawa, orang Jakarta, orang luar negeri, Malaysia, Eropa, Amerika itu tidak menggunakan hitungan weton. Dan pernikahan mereka ya ada yang bahagia, ada yang gagal, dan lain-lain. Intinya bahwa apakah pernikahan yang gagal dan sukses itu karena weton, tidak ada yang bisa memastikan. Yang perlu kita pahami juga bahwa hitungan weton itu harus dimaknai sebagai ikhtiar, upaya orang zaman dulu, para leluhur kita untuk mempersiapkan kehidupan termasuk dalam berumah tangga dengan sebaik mungkin. Hal itu bisa dimaklumi karena memang zaman dahulu ilmu pengetahuan belum berkembang, teknologi juga belum canggih,
akses informasi juga sangat terbatas. Sehingga yang bisa dilakukan oleh nenek moyang kita ya dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi kemudian dirumuskan dalam bentuk rumus kaidah hitungan weton itu untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Nah, kalau sekarang kita ini sudah hidup di zaman modern, ilmu pengetahuan sudah berkembang, teknologi juga sudah sangat canggih, akses informasi juga melimpah ruah. Kita bisa mendapatkan segala informasi saat ini dengan sangat mudah. Ya, maka untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa depan, kehidupan rumah tangga, berkeluarga itu ya kita bisa menggunakan perangkat-perangkat keilmuan yang ada sekarang. Ya misalnya untuk mengetahui hari pernikahan, kira-kira hujan apa tidak, kita kan bisa menggunakan perkiraan cuaca BMKG. Untuk mengetahui pasangan kita itu cocok apa enggak, ya kita bisa melihat atau mengamati perilaku mereka sehari-hari. Kemudian kita analisis dengan ilmu psikologi dan lain-lain. Ya, sehingga hitungan weton saat ini ya bisa dikatakan kurang relevan. Apalagi orang zaman dahulu itu ya masalahnya itu kan simple. Problem hidupnya itu kan tidak serumit sekarang. Ya, orang zaman dahulu itu ya problemnya berkisar antara di rumah dan di sawah. Tidak macam-macam. Kalau sekarang itu kan problem kita itu kan kompleks. Tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat kerja, di media sosial, di pasar, di mal, dan seterusnya. Nah, sehingga kehidupan sekarang ini tidak bisa kita hadapi hanya dengan menggunakan hitungan weton. Problematika hidup sekarang tidak mungkin bisa kita selesaikan hanya dengan hitungan weton. Kita butuh banyak pengetahuan. Ya, kalau orang zaman dahulu kemudian menyelesaikan kehidupannya dengan weton ya wajar karena memang zaman dahulu masalahnya juga tidak sekompleks sekarang. Lalu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang masih percaya pada hitungan weton, apalagi itu orang tua kita sendiri. Nah, kita beri mereka pemahaman pelan-pelan. Kita ajak diskusi, dialog baik-baik. Ya, kita beri edukasi bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak semata-mata ditentukan oleh hitungan weton. Kehidupan seseorang bahagia atau tidak itu tidak tergantung pada weton, tapi tergantung pada orangnya sendiri. Sekalipun hitungan wetonnya bagus, suami istri cocok, tapi suami istri tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya, tidak mampu saling melengkapi, tidak bisa saling memahami, ya maka potensi kegagalan dalam berumah tangga tentu sangat besar. Nah sebaliknya, sekalipun hitungan wetonnya tidak cocok, tapi suami istri bisa menjalankan hak dan kewajibannya, bisa saling melengkapi, memahami, komunikasinya bagus, ya insya Allah rumah tangganya akan bahagia. Karena kebahagiaan itu sejatinya ada dalam diri kita sendiri. Begitu.